Ya, selamat berjumpa kembali pada pertemuan rangkaian digital. Pada pertemuan kali ini kita akan diperkenalkan mengenai peta Karnav. Ya, ini merupakan pelajaran penting ya dalam rangkaian digital karena dengan menggunakan peta Karnav ini kita bisa menyederhanakan fungsi digital dengan cara yang sangat mudah. Karnav sendiri adalah nama penemunya ya. Jadi si Karnav ini menemukan cara penyederhanaan fungsi digital secara grafikal dan ini dijadikan nama peta tersebut ya, nama orang ini, si Karnav ini. Ini overview-nya. Jadi peta Karnav ini merupakan alternatif pendekatan dalam merepresentasikan fungsi bool. Kemudian peta Karnav representasinya itu bisa digunakan untuk menyederhanakan fungsi bool. Kemudian juga konversi dari tabel kebenaran ke peta Karnav itu sangat mudah dilakukan ya. Dan kemudian juga proses pada peta Karnav dalam rangka meminimalisir atau menyederhanakan fungsi bool juga sangat mudah nanti caranya nanti kita pelajari. Dan proses penyederhanaan tersebut akan menghasilkan fungsi bool yang paling sederhana seperti itu. Ya, peta Karnav itu merupakan cara alternatif dalam merepresentasikan fungsi bool ya. Bisa dilihat peta Karnav itu bentuknya seperti bagian bawah ini ya, kotak-kotak seperti ini. Ini peta Karnav ya. Nah, ini di tiap kotak ini berisi minterm ya, minterm berdasarkan tabel kebenaran seperti itu. Langsung kita ke contohnya saja di sini ya. Jadi untuk peta Karnav itu sendiri by default adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi pertama kita bikin kalau dua variabel itu berarti ada 4 kotak ya. X, Y, X kondisi 0, X kondisi 1. Ya. Y kondisi 0, Y kondisi 1 seperti ini ya. Nanti di sini berisi X komplement, Y komplement ini. Ini ingat matriks ya, seperti matriks ini 0 0, di sini 0 0, X dan Y bernilai 0 gitu ya. X komplement, Y komplement. Di sini X-nya 0 yaitu X komplement, Y-nya 1 berarti Y. Di sini X-nya 1, Y-nya 0, Y komplement. Di sini berisi X-nya 1 dan Y-nya 1, dua-duanya seperti itu. Nah, contoh di sini kita punya tabel kebenaran dengan dua inputan X, Y sebagai berikut. Outputnya 1100 seperti ini. Dari sini kalau kita keluarkan ke dalam bentuk fungsi bool, kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya, kita ambil menggunakan minterm, maka kalau menggunakan minterm, F sama dengan sum of product atau penjumlahan dari perkalian masing-masing mintermnya. Kita lihat minterm yang bernilai 1 ini adalah seperti ini, 1 ini X Y ya, X bar Y, X komplement X komplement Y. Ini yang bernilai 1 juga adalah X komplement kali Y ya. Maka fungsi ini adalah X komplement kali Y ditambah X komplement kali Y komplement. Nah, ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, dari tabel kebenaran ini kalau konversi ke bentuk Karnav MAF atau peta Karnav adalah seperti berikut ini. Semua nilai minterm baik yang 1 maupun 0 pada fungsi pada tabel kebenaran dikonversi ke peta Karnav. Jadi ini X kondisi 0 1, Y kondisi 0 1, kita lihat untuk X, Y, X0, Y0, X0, Y0 dia outputnya 1. Ini 1 di sini. X0, Y1, X0, Y1. Ini bernilai 1 ya, di sini. Kemudian X1, Y0, X-nya 1, Y-nya 0, ini bernilai 0 ya, sama. X-nya 1, Y-nya 1, kita lihat X1, Y1 bernilai 0 juga, masukkanlah 0 ke peta Karnav seperti itu.
Peta kanaf merupakan alat grafik ya, graphical tool untuk membantu prosedur penyederhanaan secara umum ya. Ini contoh kita punya dua variabel peta kanaf. Untuk yang tabel kemudian ini mohon di ignore ya, jangan diperhatikan dulu. Kita punya peta kanaf dua variabel A dan B seperti ini. Nah, kita juga punya peta kanaf dua variabel A dan B seperti berikut ini ya. Oh, mohon maaf ini di ignore dulu ya, dua gambar ini. Kita fokus pada peta kanaf ini. A dan B, A kondisi 0, B kondisi 1, B kondisi 0, B kondisi 1. Maka F atau fungsi yang kita bisa dapatkan dari peta kanaf ini adalah, kita lihat yang nilai 1 ya. Yang nilai 1 ini adalah A kali B komplement. A kali B komplement ditambah yang mintermnya 1 ini sini adalah A komplement kali B. Ya, seperti itu. Kemudian untuk peta yang ini, kita bisa lihat di sini, F-nya adalah, lihat yang nilai 1. Ini A kali B, A kali B itu yang ini ya, nilai 1 ini. A-nya 1, B-nya 1, A kali B. Ditambah A komplement kali B. Ya, ini adalah yang ini, yang satu yang ini ya. Kemudian ditambah A, B komplement. A, yaitu yang ini, A kali B, B komplement. Seperti itu. Kemudian kita kasih contoh yang 3 variabel ya, peta yang 3 variabel. Ini kita punya 3 variabel berdasarkan tabel kebenaran ini, kita bisa lihat yaitu A, B komplement, C komplement, yaitu yang mana? A, B komplement, C komplement, yaitu yang ini ya. A, B komplement, C komplement, yaitu ini. Kemudian A, B komplement, C. A, B komplement, C yang ini ya. Kemudian A, B, C. A, B, C yang paling bawah ini. Kemudian tambah A, B, C komplement. A, B, C komplement yang ini. Kemudian A komplement, B komplement, C. A komplement, B komplement, C yang ini ya. Kemudian A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C komplement. Kita bisa lihat di sini satunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana konversi dari fungsi aljabar Boole dengan tabel kebenaran. Nah, di sini bagaimana dari tabel kebenaran ini kita representasikan ke dalam peta kanaf. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau untuk 3 variabel peta kanaf dibuat seperti ini ya. A kondisi 0 dan 1, BC-nya kondisi 0, 0, BC-nya 0, 1, BC-nya 1, 1, BC-nya 1, 0 ya. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi tidak berurutan 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tapi 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bagaimana input dari tabel kebenaran ini ke dalam peta kanaf, yaitu katakanlah untuk A di sini A komplement, B komplement, C komplement bernilai berapa? A komplement, B komplement, C komplement bernilai 0. Masukkan di sini 0. Kemudian A komplement, B komplement, C. A komplement, B komplement, C bernilai 1. Masukkan di sini 1. Kemudian A komplement, B, C. A komplement, B, C ini bernilai 0. Masukkan 0. Kemudian A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C komplement bernilai 1. Masukkan di 1. Kemudian yang bawah A, B komplement, C komplement. A, B komplement, C komplement bernilai 1. Masukkan 1 di sini. Kemudian berikutnya A, B komplement, C. A, B komplement, C bernilai 1. Masukkan 1 di sini. Kemudian A, B, C. A, B, C bernilai bernilai 1. Ini 1 di sini. Kemudian A, B, C komplement. A, B, C komplement bernilai 1. Ini 1. Ini input 1 di kotak ini. Mudah ya. Nah, di sini aturan menyederhanakan
peta kanaf ya. Dari peta yang sudah kita buat, yaitu peta kanaf tadi, kita akan sederhanakan menggunakan aturan-aturan berikut ini. Yang pertama adalah kita berikan lingkaran-lingkaran pada peta kanaf ya. Setiap lingkaran itu mewakili penyederhanaan minterm. Kemudian mengikuti lingkaran tersebut kita bisa melakukan penyederhanaan ya dan membentuk fungsi yang baru ya. Aturan-aturannya lebih lanjut adalah yang pertama adalah setiap sel paling tidak harus berisi nilai 1 ya pada kotaknya. Setiap sel harus berisi paling tidak 1 kali ya. Nilai 1 itu terbawa dalam perhitungannya. Jadi nanti di peta kanaf tadi kita ada bernilai 0 dan 1 ya. Contoh kita balik lagi ke sini. Nah, ada 0 yang 1 gitu ya. Ini setiap sel yang bernilai 1 ini minimal 1 kali harus ke bawah dalam lingkaran nanti gitu ya. Kemudian sebisa mungkin kita buat kotak lingkaran yang paling besar dengan perpakatan 2. Jadi satu lingkaran itu bisa berisi 2 kotak, bisa berisi 4 kotak, 8 kotak, 16 kotak, 32 kotak dan seterusnya ya. Kemudian angka 1 itu harus sebisa mungkin masuk seminimal mungkin dalam setiap lingkaran nanti ya. Langsung kita langsung contohnya aja ya. Seperti ini. Kalau untuk 2 variabel seperti ini, maka ini kotak-kotaknya adalah kalau ini untuk 2 variabel ini lingkaran di sini gitu ya. Ini kan tidak bersampingan ya. Jadi masing-masing ini adalah A B komplement, ini A komplement B ya. Nah, ini contoh yang lainnya ini seperti ini. Angka 1 berdampingan, ini berarti 2 ini bisa kita jadikan satu lingkaran. Kemudian yang bawah juga bisa dijadikan satu lingkaran. Ini kalau kita tidak sederhanakan dengan lingkaran-lingkaran, maka kalau kita tulis apa adanya, F sama dengan AB, yaitu AB yang ini ya, ditambah A bar A komplement B, yaitu A komplement B, berarti yang ini ya. Kemudian A B komplement B komplement yang ini, sorry. A B komplement ini, kalau ini A komplement B ya, ini. Ini kalau di fungsi seperti ini apa adanya itu juga betul ya. Jadi ini kalau ini tulis tanpa proses penyederhanaan menggunakan lingkaran ya. Tapi ini adalah bentuk yang bukan paling sederhana, ini adalah bentuk dari tabel kebenaran ya, sama dengan tabel kebenaran. Nah, kalau dengan menggunakan kotak ini, maka kita bisa lihat lingkaran ini yang konsisten di lingkaran ini ya adalah nilai A saja, maka ini adalah A. Yang konsisten di lingkaran ini ya nilai B saja, ini B, berarti F sama A tambah B. Jadi bentuk paling sederhana dari fungsi ini ya sebetulnya adalah A plus B. Ya, saya ulangi ya. Jadi yang dilingkari itu adalah yang bernilai 1, yang saling berdekatan. Ya, berdekatan dalam arti bukan menyilang seperti ini ya. Jadi kalau ini kan tidak bisa dibuat lingkaran untuk satu lingkaran untuk 2 angka 1 ini ya, karena dia tidak bersebelahan ya, tapi dia melintas silang ya. Ini kan bersebelahan 1 dengan 1. Nah. Dan kita ingat ya, yang dilingkari adalah bisa 2 kotak, 4 kotak, 8 kotak, 16 kotak, 32 kotak, pokoknya 2 pangkat n ya.
Kemudian apa namanya? Kalau ada yang bernilai 1 dalam peta kanaf ini, minimal 1 kali dia harus terkena lingkaran ini. Kalau enggak nanti akan salah hasilnya. Contoh ini untuk 3 variabel. Ya, kita dari tabel kebenaran kita punya fungsi seperti ini. Ini fungsi yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya, di slide sebelumnya. Kita masukkan ke dalam peta kanaf. Ini contoh saja, misalnya A, B komplement C, ini bernilai 1 ya harusnya. A, B komplement C ini 1 ya. Nah, ini bagaimana menjernihkannya? Kita bisa lihat di sini. Ini ada 4 bersebelahan. Kita langsung kita lingkarin. Karena ini 2 pangkat 2 ya. Kan bisa 2, 4, 8, 16 bisa dikotakin ya. Langsung dibulletin, dikasih lingkaran. Nah, kita punya aturan lagi bahwa semua 1 itu harus kena lingkaran. Berarti yang 2 ini belum kena lingkaran nih. Bagaimana 2 ini kena lingkaran? Maka dan nilai 1 kotak 1 itu bisa dilingkari tidak mesti sekali, bisa 2 kali, 3 kali ya. Ini 1 dengan 1 ini 1 berdekatan ya, bersebelahan, kita kasih lingkaran. Ini juga bersebelahan kasih lingkaran. Nah, dari sini kita dapatkan bagaimana fungsi sederhananya, kita tuliskan di sini. F sama dengan yang baris ini, yang lingkaran pertama tadi, yang lingkaran pertama yang paling bawah ini adalah A ya. BC-nya tidak konsisten ya. BC-nya kadang 0, kadang 1, maka ini bernilai A. Lingkaran yang pertama tadi bernilai A, kemudian lingkaran yang kedua yang tengah ini yang bernilai 1, yang 2 ini untuk A-nya dia tidak konsisten. Dia kadang 0, kadang 1 ya. Tapi untuk B komplement C ini adalah nilai B komplement C fix ya. B komplement C. Kemudian yang ini juga sama, untuk nilai A-nya dia tidak konsisten, kadang 0 kadang 1, maka A-nya udah tereliminasi, bisa dihilangkan. Ini bernilai B C komplement seperti itu. Mudah ya. Ini terkait penomoran dalam peta kanaf ya. Jadi berdasarkan harus di penomoran dalam peta kanaf terus berdasarkan gray code ya, kode gray ya. Intinya sih yang bersebelahan itu tidak boleh berturut-turut perubahan dari sebelah dalam penomoran ini adalah 2 angka sekaligus berubah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini 00, di sini 01, kan yang berubah cuma yang B-nya saja. Tapi kalau di sini nanti 00, 01, 10 gitu ya. Kalau 1-nya ada di sebelah sini, maka yang berubah 2 variabel, yaitu 1 0 berubah jadi 1, 1 berubah jadi 0. Ini kan boleh. Aturan gray code seperti itu. Makanya untuk yang 1 ini kita tukar posisinya. Jadi dari 00 ke 01 kan yang berubah hanya yang bagian B-nya saja. 01 ke 11 yang berubah hanya bagian A-nya saja, yaitu 0 ke 1, yang B-nya tetap 1 gitu. 1 ke 10 yang berubah adalah bagian B-nya saja, A-nya tetap 1. Ini aturan di penomoran peta kanaf. Ya, tadi yang di slide sebelumnya saya sudah tegaskan. Di sini penomorannya adalah 00, 01, 11, 10. Di sini jangan 10 seperti itu. Ini penjelasan dari penomoran pada peta kanaf, itu harus mengikuti gray code. Kalau ini contoh ketika kita punya peta kanaf seperti ini ya, maka ini hanya untuk memperjelas saja, mempermudah saja. Ini adalah areanya si A ya. Ini adalah areanya si A gitu ya. Dikasih tanda A gitu ya. Ini adalah areanya si B. Ini adalah areanya si C. Paham nggak? Paham ya? Ini kan C-nya bernilai 1. Di semua kotak ini C bernilai 1. Maka ini adalah area si C.
Di kotak yang tengah ini, 4 kotak tengah ini nilai B-nya 1. Makanya ini area si B. Di 4 kotak di sebelah kanan ini semua nilai A-nya 1. Maka ini area si A seperti itu sih. Hanya untuk penjelasan. Contohnya di sini kalau peta kanaf kita punya peta kanaf seperti ini. Sini 0 0 1 1. Yang belinya 1 hanya di kotak yang bagian miliknya si A. Maka ini fungsi yang bisa kita simpulkan dari peta kanaf ini adalah A gitu ya. Kita kasih lingkaran semua satunya. Satu lingkaran saya sudah cukup karena semua angka 1 yang ada dalam peta kanaf ini sudah terwakili, sudah masuk ke dalam lingkaran. Dan kebetulan ternyata lingkaran ini adalah peta wilayahnya si A semua, maka ini fungsi dari peta kanaf ini adalah A. Contoh lainnya di sini untuk peta kanaf seperti ini, maka ingat ya, semua angka 1 pada kotak 1 pada peta kanaf harus paling tidak sekali sudah kena lingkaran ya. Kemudian untuk lingkarannya kotak yang nilai 1 yang berdekatan yang bersebelahan itu kita bisa buatkan ke dalam satu lingkaran. Makin besar lingkaran yang kita buat, maka akan makin sederhana fungsi yang nanti kita akan dapatkan. Ini kita kasih lingkaran di sini. Untuk 1 dan 1 ini sebetulnya bersebelahan. Jadi bayangkan ini kalau dilipat maka ini akan sebelahan. Nah, ini untuk yang 2 ini ada di wilayah C ya. Di wilayah C ini berarti, dan untuk B-nya sendiri dia tidak konsisten. Untuk A-nya ini 2 angka ini ada di wilayah C dan di wilayah A, maka ini wilayah AC. Kemudian yang ini dia berada di wilayah C komplement ya. Dan berada di wilayah C komplement dan juga B komplement C komplement. Nah, di luar wilayah B komplement ya. Jadi ini ada, jadi 1 dan 1 ini kita kasih lingkaran, dia berada di wilayah luar B dan di wilayah luar C. Tapi kalau untuk A-nya dia tidak konsisten ya. Kadang bernilai 1, kadang juga dia bernilai 0 ya. Tidak di luar tidak di dalam wilayah A maupun A komplement, tapi dia di wilayah B komplement C komplement. Contoh lainnya ini untuk fungsi yang bisa kita ambil dari peta kanaf ini, yaitu ini bernilai A ya. Kemudian kalau yang ini bernilai, ini di wilayah B komplement ya. Ini C out ya. C out itu fungsinya. Ini kita bisa lihat di sini ada 4 kotak yang bernilai 1. Ini semua harus kita masukkan lingkaran. Dan yang bersebelahan kita kasih lingkaran, berarti ada 1, 2, 3 lingkaran. 3 lingkaran berarti nanti kita akan dapatkan 3 komponen dalam fungsinya, yaitu ini. Yang pertama yang ini adalah A kali ini C kali B ya. Nah, isinya konsisten C, yang bagian lihat dari atas yang konsisten adalah B, maka ini BC nya ini ya. Kemudian kotak yang ini C nya konsisten, tarik ke atas nih A, berarti ini AB, ini yang ini. Kalau yang ini C nya tidak konsisten, ini AB, ini si AB. Yang ini adalah ini BC, ini AC ya, ini AC, yang ini yang AB ya. Jadi di sini beri lingkaran sebisa mungkin, sebanyak mungkin angka 1 bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut. Dan besarnya grup atau lingkaran itu adalah perpekatan dari 2 yang tadi disebutkan, 2, 4, 8, 16, 32 seterusnya. Dan ingat-ingat apa arti dari lingkaran itu sendiri. Jadi jumlah lingkaran yang kita buat itu sama dengan nanti jumlah komponen yang akan mengisi dari fungsi aljabar boolnya gitu ya. Seperti ini contoh ini.
Kita punya ada 4 kotak yang bernilai 1. Kita kasih lingkaran, cukup satu lingkaran sudah memenuhi syarat tadi ya. Semua satu pernah terlingkari. Dia juga satu grup ini berisi 4, yaitu perpekatan dari 2 ya. Nah, kita bisa ambil sini karena cuma satu lingkaran, maka kita akan dapatkan satu komponen output yang sangat sederhana ini berarti ya. Ini kita bisa lihat untuk C-nya tidak konsisten ya, kadang 0 kadang 1. Kemudian untuk B-nya juga tidak konsisten, kadang 1 kadang 0. Yang konsisten adalah A-nya, yaitu ya sini 1. Sehingga ini fungsi ini bernilai A seperti itu. Kemudian bagaimana aplikasi petaka NAF? Ini contoh adalah one bit adder ya. Nah, kita sudah pelajari mengenai penjumlahan 1 bit di pertemuan sebelumnya ya. Itu kalau direpresentasikan ke dalam bentuk tabel kebenaran adalah seperti ini. Nah, di sini kita mau menyederhanakan bagaimana mendapatkan simple persamaan aljabar atau fungsi bool dan menggunakan petaka NAF untuk rangkaian adder ini gitu ya. Lalu kita kesederhanakan dengan cara yang lama ya, seperti ini ya, menggunakan teori-teori yang sudah kita pelajari, yang akhirnya kita dapatkan hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Jadi ini belum menggunakan petaka NAF dulu ya, kita menggunakan cara konvensional, menggunakan cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu menggunakan cara penyederhanaan berdasarkan teori-teori aljabar, fungsi aljabar yang sudah kita pahami ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah ini B C in ditambah A C in tambah AB seperti itu. Nah, bagaimana kalau menggunakan petaka NAF menyederhanakan tabel kebenaran ini? Ya, kalau menggunakan penyederhanaan dengan persamaan bool berdasarkan teori-teori yang kita pelajari seperti ini gitu ya. Kalau emang Anda lebih suka penyederhanaan menggunakan teori-teori yang saya pelajari, tidak apa-apa ya, tidak salah cara ini. Tapi mungkin bagi kebanyakan orang ya lebih mudah menggunakan petaka NAF seperti ini. Jadi kita buatkan petaka NAF, ada 3 variabel inputan A, B, dan C in, A, B, dan C in. Kemudian kita masukkan masing-masing C out nilainya ke dalam kotak ini. Contoh untuk yang bernilai 1 aja ya. Ini berarti A komplement B C in, A komplement di sini, B C in di sini B1. Contoh lagi ini A B C in komplement. A berarti A di sini, B irisan dengan B-nya itu ini, C in komplement berarti ini ya. Setelah satunya didapatkan, yang lainnya kan 0 seperti ini. Contoh yang 0 nih, A B komplement C in komplement bernilai 0. A ini wilayah A, B komplement di sini, C in komplement itu ini dan ini ya. Maka ini di sini misalnya 0 seperti itu. Nah, dari sini bagaimana sederhanakannya? Ini urutan-urutannya ya tadi. Berikutnya masukin A komplement B komplement C in dan seterusnya gitu ya. Satu-satu kita masukkan ke kotak NAF, ke peta NAF. Nah, dari sini kita akan lakukan penyederhanaan berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari, yaitu semua angka 1 harus masuk ke lingkaran paling tidak 1 kali. Kemudian kita buat lingkaran yang berisi anggota sebanyak mungkin dengan jumlah perpekatan dari 2 yaitu 2, 4, 8, 16. Di sini berarti maksimal 8 ya. Nah, kita pertama untuk kita kasih angka 1 ini bersebelahan ya. Ini 3 tidak bisa satu lingkaran ya, karena kita udah tahu bahwa harus perpekatan 2. Kalau 3 itu
2 pangkat berapa? 3, nggak ada gitu kan ya. Maka untuk kotak pertama ini, lingkaran pertama ini bernilai, di sini kita lihat di sini adalah C in A ya. Ini masuk ke wilayah C in dan A. B-nya sendiri tidak konsisten ya. Dia kadang no. Kemudian berikutnya lingkaran yang kedua ini berada di wilayah B ya, B A ya. Ini A berarti tambah AB ya. Kemudian ini di wilayah C in B ya. Nah, B C in ya. Seperti itu. Nah, ini C out-nya bernilai AC in, AB, tambah BC in. Dari peta kanap, berdasarkan peta kanap kita dapatkan langsung ini. Dari pertama dari slide sebelumnya tadi juga sorry banyak sekali ini. Nah, dari penyederhanaan menggunakan teori-teori yang kita pelajari juga menghasilkan nilai yang sama gitu ya. Dibayangkan sekali ini kalau nggak hafal fungsi-fungsinya atau langkahnya tidak tepat juga tidak mendapatkan bentuk yang paling sederhana ini ya. Tapi dengan peta Karnaugh kita dengan mudah mendapatkan hasil akhir seperti ini gitu ya. Hanya dengan memberikan lingkaran-lingkaran pada peta Karnaugh. Jadi sangat mudah ya, dengan peta Karnaugh ini penyederhanaan fungsi aljabar Boole sangat mudah dilakukan. Ini bagaimana untuk output S-nya gitu ya. Kita bisa lihat di sini S-nya. Yang pertama contoh kita ambil, jadi nanti satu persatu ya, misalnya A komplement, B komplement, C in komplement, B 0, A komplement, B komplement, C in komplement, B 0 gitu. Satu-satu dimasukin ya ini nanti. Contohnya lagi ini untuk yang bernilai 1 ini ada di sini S-nya 1 nih. A, B komplement, C in komplement, A, B komplement atasnya, C in komplement di sini ya, bernilai 1 seperti itu. Nah, ini kita setelah dimasukkan untuk masing-masing nilai S ke dalam peta Karnaugh, maka kita dapatkan S sama dengan, kita kasih link A komplement B C in komplement ditambah A komplement B komplement C in tambah A B C in tambah A B komplement C in komplement. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk yang S setelah dimasukkan ke peta Karnaugh kita tahu bahwa ternyata ini udah nggak bisa sederhanakan, memang bentuknya udah sama kayak mintermnya itu sendiri ya, karena tidak ada yang bersebelahan itu loh, satu yang bersebelahan yang bisa kita lingkari bersama-sama, jadi mereka kayak independen gitu ya, masing-masing satu kotak satu lingkaran, sehingga kita mau nggak mau ini bentuk paling sederhananya adalah 4 komponen dalam fungsi S ini gitu ya. Lain halnya kalau ini satunya ada di sini sebelahan gitu ya, maka kita bisa lebih sederhana lagi. Ini kita bisa, ini mau nggak mau kita punya 4 lingkaran sehingga kita punya 4 komponen dalam output S-nya. No possible reduction kan. Jadi ada kalanya walaupun dengan peta Karnaugh ya, memang itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi gitu ya. Kondisinya seperti ini ya. Kesimpulan dari materi kuliah kali ini adalah peta Karnaugh itu mengizinkan atau bisa merepresentasikan fungsi dengan notasi yang baru ya. Maksudnya dengan peta Karnaugh tergantung jumlah lingkaran yang kita buat dari peta Karnaugh itu, maka sejumlah lingkaran itulah kita bisa mendapatkan fungsi dari komponen dari fungsi yang outputnya gitu ya. Nah, jadi peta Karnaugh juga itu bisa mereduksi persamaan digital atau persamaan Boole ya. Kemudian setiap kotak dari peta Karnaugh itu mewakili satu minterm. Nah, sudah jelas tadi ya, dari tabel kebenaran mintermnya itu kita inputkan ke dalam peta Karnaugh dan seperti itu. Kemudian satu lingkaran itu
mengacu pada satu produk ya, satu perkalian ya. Jadi satu lingkaran nanti, jadi kalau makin banyak lingkaran maka makin tidak sederhana itu hasil yang kita peroleh. Makin sedikit lingkaran maka outputnya nanti makin sedikit, makin sederhana gitu ya. Makanya sebisa mungkin lingkaran itu sedikit gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyedikitkan lingkaran? Yaitu dengan memaksimalkan jumlah kotak yang masuk ke lingkaran tersebut, seperti itu. Tapi tentunya ini harus tetap syaratnya dipenuhi, yaitu angka kotak satu yang bersebelahan ya, tidak bisa yang berjauhan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ada kotak satu berjumlah 4 bersebelahan, masing-masing bersebelahan, ya itu satu lingkaran saja untuk 4 kotak itu. Bisa aja kita buat 2 lingkaran gitu ya, tapi nanti tidak paling sederhana gitu ya. Dan kita juga tadi pelajari tidak semua fungsi bisa direduksi dengan peta Kanaf ini ya. Memang ada maksimalnya juga dari fungsi itu. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini mengenai peta Kanaf. Mudah-mudahan bisa difahami, dan ini peta Kanaf sangat penting ya. Jadi kalau belum paham bisa dipelajari dari buku panduan yang bisa dilihat di websitenya. Saya udah sediakan ya link ke Google Drive. Kemudian juga bisa lihat di YouTube gitu ya, yang lain terkait peta Kanaf. Dan kalau belum paham juga bisa menghubungi saya ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.